Itu salah satu kiat saya untuk memenangi hati pasangan saya sebenarnya. Itu trik ya, kerabat marah. Iya loh. Laki-laki itu kan rata-rata menyombongkan diri kan. Wah, gue bisa ini, gue bisa ini, gue bisa ini. Halo kerabat Nara, kembali lagi kita di konten Tanya Uda. Kali ini udah di episode yang ketiga. Saya perkenalkan diri dulu, nama saya Aulia Angesti atau biasa dipanggil Teh Au, dan Uda Ivan. Ya, karena kontennya juga udah Tanya Uda. Nah, kali ini kita akan membahas soal mengajar penulisan yang sudah dilakoni oleh Uda Ivan beberapa tahun belakang. Nah, apa aja nih yang mau kita bahas? Simak sampai akhir videonya ya. Oke, Uda, langsung aja ya Uda ya. Ya. Pertama kali Uda terpanggil untuk mengajar itu kapan? Terpanggil sih tidak ya kalau pertama kali. Jadi ceritanya itu tahun 2006 kan saya mulai menyunting Wikipedia. Mulai bergabung dalam komunitas Wikipedia. Tahun 2007 itu kami dikontak oleh Kominfo ketika itu. Kami diminta untuk memberikan pelatihan menulis Wikipedia. Kominfo ketika itu punya program untuk mengajarkan penulisan di platform digital. Macam-macam waktu itu. Seingat saya waktu itu ada perwakilan juga dari Kaskus, dari para narablog yang aktif di WordPress atau di Blogspot, kan waktu itu yang populer ya. Ada pelatihan-pelatihan itu. Nah, saya ikut tuh. Bukan saya ikut. Ketika itu kami rembukan, siapa nih yang mau ngajar? Anak-anak Wikipedia itu kan rata-rata geek ya, males untuk ngomong di depan publik, termasuk saya ketika itu. Saya pemrogram komputer. Jadi saya jarang sekali berbicara di depan publik. Tapi kemudian saya pikir saya memang memiliki niat untuk mengembangkan kemampuan saya untuk berbicara di depan public speaking. Jadi kapan lagi kesempatannya? Akhirnya saya ambillah itu kesempatan itu. Dan 2007 itu ada beberapa sesi, seingat saya mungkin cukup banyak ya. Ada belasan deh. Dan di seluruh Indonesia. Nah itu kalau ditanya kapan pertama kali mengajar penulisan, itulah pertama kali mengajar penulisan, menulis Wikipedia. Lalu yang saya ingat juga momen pertama saya untuk bicara di depan publik dalam topik kebahasaan itu adalah Hari Bahasa Ibu. Waktu itu saya lupa tanggal berapa ya, Hari Bahasa Ibu ada acara di Bandung, seminar Bahasa Ibu. Itu pertama kali saya memaparkan materi yang berhubungan dengan linguistik, walaupun tidak semua 100% linguistik ya. Ketika itu saya memaparkan karya saya Kateglu, Kamus, Thesaurus, dan Glosarium. Itu situs web yang memberikan kamus, Thesaurus, dan Glosarium dalam satu tempat. Saya memaparkan kepada para ahli bahasa di Gedung Asia Afrika kalau saya tidak salah ya, Bandung. Itu pertama kali tuh, dan saya deg-degan banget ketika itu. Kebayang dong, bukan linguis, berhadapan dengan linguis, saya pikir saya bakal mendapat hujan pertanyaan yang saya tidak bisa jawab. Tapi ternyata alhamdulillah tidak. Maksudnya ya kan bidangnya berbeda ya, teknologi informasi dengan linguistik itu. Jadi akhirnya yang banyak disorot itu mereka melihat bagaimana penggunaan teknologinya, dan itu rata-rata saya bisa jawab. Kalau setelah itu ada beberapa sesi komunitas, berbagi komunitas. Dan kalau mengajar secara formal, pertama-tama itu seingat saya 2016. 2016. Klien pertamanya adalah Kemenkeu. Ditjen Pajak seingat saya. Ditjen Pajak di kantornya Ditjen Pajak yang di Gatot Subroto tuh. Nah, di situ pertama kali tuh seingat saya. Ketika itu yang diajarkan adalah penulisan naskah dinas. Itu pertama kali. Kurang lebih gitu deh ceritanya. 2016 sampai 2020 itu karena saya masih berprofesi sebagai konsultan, diterima ada orang
yang minta dari berbagai yang paling banyak waktu itu kementerian. Dari berbagai kementerian diterima dan makin lama saya makin menyempurnakan bahan ajar saya. Tapi kemudian yang benar-benar berfokus untuk mengajar itu kan baru sejak Narabahasa didirikan kan 2020. 2020 itulah sangat intensif, kemudian saya mengajar. Dalam satu pekan itu bisa antara 2 sampai mungkin 7 atau 8 ya. Hampir penuh ya? Iya, penuh. Satu pekan. Bahkan ya kadang-kadang ada satu hari yang 2 atau 3 acara, pagi, siang, dan malam. Iya. Nah, tadi kan udah membahas tentang materi yang udah kembangkan. Nah, bagaimana cara udah untuk mengembangkan materi yang sudah rangkai sebelumnya? Pada akhirnya saya menemukan pola bahwa ketika orang, yang pertama kan ketika kita memberikan sebuah bahan, yang harus kita lihat adalah apa yang menjadi tujuan orang untuk belajar. Kalau dari segi para praktisi ini, kan mereka ingin pekerjaan mereka sehari-hari itu terbantu. Kasus itulah naskah dinas misalnya. Ya mereka, saya mesti tanya dulu kesulitan mereka apa. Seiring dengan berjalannya waktu, kemudian pelan-pelan saya mulai bisa tahu pola-pola yang muncul. Kebanyakan itu merasa mereka kesulitan untuk tahu bagaimana penggunaan tanda baca atau kapitalisasi yang benar. Jadi itu masuknya kaidah ejaan. Ada juga yang merasa kesulitan untuk merangkai kalimat efektif. Itu masuk ke kalimat. Lalu ada yang kesulitan untuk memilih kata yang tepat atau yang santun. Itu masuk ke kata. 3 hal itulah yang paling banyak menjadi kesulitan orang. Bagaimana menertibkan ejaan, memilih kata, dan merangkai kalimat. Kalau kita lihat kan sebenarnya di atas ini ada lagi paragraf dan wacana. Tapi sampai saat ini sih saya tidak, jarang ada peserta yang menyatakan bahwa mereka kesulitan untuk kedua hal itu. Lebih banyak untuk ejaan, kata, dan kalimat. Nah, itu kan dari sisi kebahasaan. Begitu diterapkan, pada awalnya kebanyakan memang surat dan laporan. Tapi kan kemudian apa yang diajarkan oleh Narabahasa berkembang ke arah yang lebih formal. Itu kemudian ada ilmiah, penulisan ilmiah, dan ada penulisan naskah hukum. Itu kebutuhannya berbeda tuh dengan kebutuhan untuk menulis surat atau laporan di dalam laras bahasa bisnis atau dinas. Kemudian ke sisi yang lebih lentur, itu kemudian ada jurnalistik. Kalau untuk perusahaan itu biasanya ketika mereka membuat berita di situs web mereka, atau membuat siaran pers, nah itu contohnya. Lalu lebih lentur lagi ada laras bahasa kreatif, contohnya waktu mereka membuat takarir atau caption media sosial, itu kan juga lebih santai ya. Kemudian sastra, tapi kalau sastra itu kebutuhan pengajarannya tidak terlalu banyak yang saya rasakan. Lebih banyak kebutuhan pengajaran sastra itu dari komunitas. Kalau dari perusahaan jarang. Dari perusahaan paling yang berhubungan dengan sastra itu mungkin pantun ya, karena kan terutama buat membawa acara itu kan mereka seringkali butuh keterampilan untuk membuat pantun. Paling itu sih. Jadi kalau saya baginya, yang pertama dasar kebahasaan. Dasar kebahasaan yang tadi kan kalimat, ejaan, dan kata. Kemudian yang kedua itu penerapan spesifik. Untuk penulisan apa nih maunya nih. Jenis tulisan kan beragam ya, sangat beragam. Ada beberapa tulisan yang satu kelompok misalnya laporan. Menulis laporan singkat dengan laporan yang minimal 100 halaman itu berbeda caranya kan. Itu yang kemudian bentuk penerapannya. Jadi dasar dan penerapan. Dasar dan penerapan, baik. Nah, materi yang menurut Uda paling sulit menjelaskannya itu materi apa Uda? Tadi balik ke itu tadi ya, dasar dan penerapan. Kalau dari segi dasar kita lihat kan ada 5 satuan bahasa. Narabahasa atau saya biasanya mengajarkan itu dari yang paling tinggi dulu, yaitu wacana, satu tulisan lengkap. Kemudian turun pelan-pelan paragraf, kalimat, kata, dan ejaan. Yang paling banyak materinya sebenarnya ejaan dan paling teknis. Karena dia kan kayak bagaimana menulis huruf kapital, itu aturannya banyak banget. Dihafal bisa, tapi seringkali harusnya itu berdasarkan pengalaman.
Cuman kalau menjelaskan yang paling sulit menurut saya adalah kata. Oke. Kata itu sulit karena kata itu mengandung unsur bentuk dan makna. Dia bukan hanya bentuk. Ya semua yang lain juga sama ya. Kalimat juga ada bentuk dan makna. Tetapi kemudian biasanya kita lebih banyak berfokus pada kata. Satu-satu kata itu maknanya apa. Dan ilmu bahasa itu tidak menjelaskan makna kata. Dia nggak pernah ada gitu dalam buku teori bahasa. Misalnya perbedaan iri dan cemburu adalah ini. Perbedaan menyelenggarakan dan mengadakan adalah ini. Itu semua tuh konvensi dari penutur itu kemudian harus diketahui orang berdasarkan pengalaman, pengalaman dan kepekaan terhadap makna sebuah kata. Jadi sulit untuk mengajarkannya. Yang bisa diajarkan paling adalah bagaimana kita bisa lebih peka terhadap makna sebuah kata. Bagaimana kita bisa belajar untuk membedakan makna kata dengan coba menempatkannya dalam kalimat. Misalnya apa bedanya segenap dan seluruh? Coba aja kita pikir-pikir. Segenap rakyat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, oke. Tapi segenap atau seluruh dan semua deh. Seluruh provinsi sama semua provinsi beda. Bisa. Tapi seluruh Indonesia bisa, semua Indonesia nggak bisa. Jadi sebenarnya makna kata ketika ada yang dekat-dekat seperti itu, yang kita lakukan tuh menggunakannya dalam kalimat. Kita rasakan beda apa enggak. Nah, untuk menjelaskan itu kan susah ya. Bagaimana kuncinya itu untuk memahami makna, kalau mau dijelaskan dengan singkat, untuk memahami makna, rasakanlah makna itu. Cuma kan susah menjelaskan gitu kan. Gimana coba? Iya, betul. Jadi menurut saya yang paling susah mengajarkan itu makna. Makna ya. Kalau itu dari dasar, dari kaidah bahasa. Sekarang kalau dari jenis tulisan, menurut saya yang paling susah diajarkan itu sastra. Oke. Sastra itu sulit diajarkan karena dia cenderung sangat bebas. Sastrawan itu kan punya lisensi puitis. Sementara orang itu ketika mengajar, dia akan memberikan pakem-pakem. Ini loh, harus gini, harus gini. Ngajar naskah dinas paling gampang. Ngajar pembuatan perjanjian gampang. Karena pakem-pakemnya ada. Harus ada bagian ini, harus ada bagian ini, harus ada bagian ini. Tapi sastra yang paling bisa diajarkan bahwa ketika membuat cerita, prosa itu usahakan plot itu membentuk kurva cerita. Dari pengenalan, kemudian ada konflik, kemudian ada penyelesaian. Cuma itu doang yang bisa diiniin. Nggak ada yang bisa mengajarkan bagaimana membuat cerita tapi itu naskah Korea. Yang ininya tuh naik turun. Naik turun kan. Nanti episode ketiga misalnya dia ketemu dengan siapa, terus habis itu turun lagi, naik lagi, turun. Itu variasinya banyak sekali meskipun polanya ada. Itu baru dari segi plot. Belum lagi kemudian dari bagaimana menyusun kalimat. Kalimat di dalam laras bisnis, laras hukum dan ilmiah jelas harus efektif. Tidak boleh buang-buang kata. Nah, sastra nggak bisa. Sastra kadang-kadang orang berpikir, kan ada yang bilang waktu itu purple prose, prosa ungu. Menggunakan kata-kata yang berbunga-bunga. Langit gemerlap cemerlang, perasaanku membuncah bahagia. Itu benar apa enggak? Maksudnya bukan benar apa enggak, itu cukup bisa diterima apa enggak? Itu kan sangat subjektif kan. Jadi yang paling sulit kalau dari segi jenis tulisan menurut saya sastra. Buat saya ya, mungkin buat sastrawan justru mereka bilang, enggak, paling susah itu mengajarkan bagaimana membuat peraturan perundang-undangan. Buat saya itu gampang. Ya, mungkin karena saya berangkatnya dari non-fiksi ya. Iya juga sih, betul. Nah, sebaliknya nih udah, karena tadi yang paling rumit diajarkan, yang paling mudah selain tadi yang udah sebutkan apa? Dan mungkin bisa dijelaskan sedikit? Yang paling gampang menjelaskan sebenarnya pembuatan surat. Oke. Itu berkaitan dengan naskah dinas. Surat itu masalahnya kan pendek ya. Dia cuman satu halaman rata-rata. Dan sistematikanya cukup jelas, berikan pengantar, kemudian isi pesannya apa, lalu penutup. Penutupnya pun itu bisa dibuat hafalan, cukup atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Nggak mau pakai Bapak Ibu, atas perhatian yang baik kami ucapkan terima kasih. Udah, tinggal bagian atasnya aja kan yang perlu diperbaiki kan. Jadi yang paling gampang buat saya adalah pembuatan surat. Pembuatan surat, baik. Nah, kenapa ya udah kalau misalnya
banyak, maksudnya gini, materi yang paling banyak sekarang itu kan penulisan. Nah, kenapa tuh? Kira-kira udah bisa menjelaskan nggak? Kalau dilihat kan sebenarnya keterampilan berbahasa itu ada 4. Menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dari perkembangannya yang pertama itu menyimak dulu. Kan bayi menyimak dulu kan, dia mendengarkan sekitar. Habis itu berbicara, ya sesuai dengan yang saya bilang tadi, menyimak, kemudian berbicara, membaca, menulis. Nah, kalau dari 4 ini kita lihat yang paling terakhir dikuasai manusia apa? Menulis. Oh, ya, menulis. Ya, ya, karena itu merupakan keterampilan terakhir, saya duga itu menyebabkan manusia merasa dia belum terlalu menguasai. Itu yang pertama alasannya. Kemudian ketika menulis, kalau kita bandingkan antara lisan dan tulisan, lisan itu menurut saya lebih mudah, karena lisan memberikan kesempatan kepada kita untuk berpikir sambil berbicara. Menulis, itu kita perlu mengkristalkan pemikiran kita sebelum menuangkannya dalam bentuk tulisan. Itu yang seringkali membuat orang jadi ragu untuk mulai menulis kan. Aduh, pikiran saya masih berantakan nih, belum berani nulis, ngomong aja boleh nggak gitu kan, seringkali gitu ya. Nah, menurut saya itu, jadi menulis itu seolah-olah membuat kita merasa kita itu harus sempurna, padahal enggak. Menulis draft pertama itu nggak harus sempurna. Menulis draft pertama itu tuangkan saja. Itu yang selalu saya bilang, jangan kelamaan menghadapi kertas kosong. Kelamaan berpikir itu nggak ada gunanya. Menulis itu menulis, bukan berpikir. Anggap aja kita lagi berbicara kan. Kalau berbicara kan kita nggak pernah, ntar ya, gue pikir dulu. Ya pernah kalau TAU mungkin waktu lagi mulai untuk wawancara kan kayak gitu kan. Berhenti dulu, sebentar, jeda dulu, saya mau mikir dulu. Cuman kalau menulis kan rata-rata enggak. Kalau berbicara kita dengan teman kan enggak kan. Nah, itu yang membuat penulisan itu selalu diminati. Minat pertama itu. Terus dari 4 yang tadi, kalau kita lihat berikutnya yang diminati orang adalah berbicara. Ini aneh. Maksudnya dari kecil kita berbicara. Kenapa kita masih perlu mendapatkan pelajaran berbicara? Yang menjadi sasaran ternyata adalah berbicara di depan publik. Itu yang paling utama kan. Ketika kita berbicara di depan publik itu berbeda sekali dengan ketika kita berbicara berdua. Kan kita kalau berbicara berdua ya santai aja kan. Santai sambil ngopi, kalau lagi males ngomong diem gitu kan, bisa kan. Lagi marahan sama pasangan kan, dieman, ya tetap deketan, cuman kadang-kadang nggak ngomong. Nah, ketika berbicara di depan publik itu kan kita harus menjaga citra, harus mengatasi kegugupan. Hal-hal itu yang sebenarnya menurut saya membuat berbicara dianggap sulit bagi beberapa orang. Setelah berbicara, nah sekarang jadi pertanyaan nih. Jadi kalau kita lihat, 2 hal yang banyak diminta orang itu berbicara maupun menulis, dua-duanya kan keterampilan aktif, kita memproduksi, keterampilan produktif. Sekarang ada nggak nih pelatihan atau orang yang mencari pelatihan untuk keterampilan yang sifatnya pasif atau reseptif? Apa tadi? Menyimak dan berbicara. Membaca dong. Membaca. Yang pasif. Pasif. Ya, kan kalau tadi kan berbicara dan menulis kan aktif. Yang pasif. Pernah lihat nggak ada pelatihan membaca atau pelatihan menyimak? Belum. Pelatihan membaca ada. Kalau kita perhatikan iklan-iklan tuh terutama membaca cepat. Iya kan? Mungkin pernah lihat iklannya lewat di umpan media sosial kita, membaca cepat itu ada. Kenapa membaca cepat ini diperlukan? Karena orang merasa makin tidak punya waktu. Dia ingin baca, cuma bacanya cepet-cepet aja. Kalau dari pengalaman saya, untuk karya non-fiksi bisa. Karya fiksi menurut saya nggak bisa membaca cepat. Karena fiksi itu harus dinikmati ya. Kecuali kalau memang kita cuma ingin tahu awal sama akhirnya, ya udah baca aja pendahuluan, langsung baca bab terakhir. Cuman kan nggak seru kan? Yang seru itu kan ketika kita mengikuti perjalanan si protagonisnya kan. Nah itu kalau fiksi menurut saya nggak bisa baca cepat. Non-fiksi bisa, asal kita tahu tekniknya. Non-fiksi itu kan belajarnya sebenarnya kita perlu mengetahui apa yang menjadi pokok pikiran dari si penulis kan. Biasanya kalau ingat pelajaran dulu waktu sekolah, paragraf itu ada yang intinya di depan, ada yang intinya di belakang. Paragraf deduktif sama induktif. Kebanyakan, jumlahnya mungkin sekitar 70-80% paragraf non-fiksi disusun dengan model deduktif, intinya di depan.
ya udah baca aja kalimat pertama. Iya. Nggak usah baca sisanya, itu cepet tuh. Saya kalau misalnya mempraktikkan itu mungkin satu buku sekitar 200 halaman bisa jadi saya baca cuma 15 menit. Iya, karena membaca cepat. Karena bacanya cuma baca itu kan. Kalimat awalnya ya, aja. kalimat awal. Nah, cuman yang penting di dalam membaca itu kemudian kita harus merenungkan isinya apa. Nah, yang hampir nggak pernah saya lihat ada pelatihannya itu pelatihan menyimak. Iya. Padahal itu tuh keterampilan hidup loh. Iya. Coba deh. Karena kalau berbeda pasangan, dengan mendengarkan ya. Pasangan nggak bisa nyimak, kita sebel nggak sama dia? Ya nggak ya? Banget. Ya, boleh curhat silakan. Nanti aja di sesi yang lain udah. Ya kan? Jadi keterampilan menyimak itu sebenarnya ya keterampilan hidup. Itu salah satu kiat saya untuk memenangi hati pasangan saya sebenarnya. Itu trik ya, kenapa? Iya loh. Laki-laki itu kan rata-rata menyombongkan diri kan. Wah, gue bisa ini, gue bisa ini, gue bisa ini. Gak usah. Berhadapan dengan perempuan itu gampang. Dengerin. Nyimak. Jadi kamu ngapain tadi? Nyebelin tuh dia emang. Gitu aja udah. Iya bener sih, ya betul udah. Benar, catat ya. Baik, udah. Nah, karena tadi udah berbicara soal banyak hal tentang kepenulisan atau materi penulis, suka dukanya udah menjadi pengajar itu apa aja nih udah? Duka dulu ya. Boleh. Duka itu ketika mengajar lewat daring, semua peserta nutup kamera, tidak ada yang nanya. Aduh, itu sedihnya minta ampun. Kita kayak ngomong sama tembok kalau kayak gitu kan ya. Itu yang menyebabkan saya tidak terlalu suka mengajar daring. Waktu itu kan memang mau nggak mau kan kita harus diajar daring kan lewat Zoom atau Google Meet kan. Tapi kan sekarang ada opsi kan, meskipun lebih mahal karena mesti menyiapkan tempat dan mesti mengalokasikan waktu kan. Jadi yang paling menyebalkan buat saya, yang paling membuat saya sedih itu adalah itu ketika peserta semuanya menutup kamera dan responsnya sangat pasif. Itu bikin sedih. Sukanya itu ketika beberapa lama setelah itu beberapa peserta kemudian pamer kepada saya. Saya udah bisa bikin ini loh gitu. Aduh, itu seneng banget. Maksudnya dengan kayak gitu kita merasa bahwa apa yang diajarkan itu bermanfaat. Kan sebenarnya yang dicari kan itu kan. Iya, betul. Nah, mungkin ada materi yang sedang udah kembangkan kah sekarang untuk topik-topik penulisan yang baru mungkin atau topik yang memang baru? Tadi saya bagi dua ya. Jadi yang pertama itu mengenai dasar, itu kaidah bahasa. Yang kedua penerapan, itu adalah jenis-jenis tulisan. Nah, untuk dasar yang selalu saya kembangkan dan nggak pernah berhenti saya kembangkan itu adalah bagaimana mengajarkan kaidah bahasa yang rumit dengan sederhana. Itu yang paling menjadi masalah besar. Kemudian mencari alasan kenapa. Karena banyak orang yang mungkin bisa lebih lega ketika mereka tahu alasan. Kenapa Anda diawali dengan huruf kapital, kamu enggak? Apakah Anda lebih istimewa daripada kamu? Ya pertanyaan Margaret kan gitu kan. Itu misalnya. Atau misalnya, kenapa ada berdagang dan ada mendagangkan? Apa bedanya ber dan me? Itu pembelajar bahasa Indonesia yang penutur asing tuh banyak yang menanyakan itu. Kenapa kita untuk membentuk kata kerja mesti ada dua imbuhan, ber dan me? Apa bedanya? Nah, itu hal seperti itu yang selalu berusaha saya cari jawabannya. Kadang-kadang sudah ketemu, kadang-kadang ada banyak jawaban. Nah, itu yang selalu dikembangkan. Lalu kalau untuk masalah itu juga yang saya kembangkan adalah bagaimana menjelaskan makna dengan gampang. Makna itu kan seolah-olah sudah dia orang Indonesia atau penutur bahasa Indonesia itu dianggap udah paham makna sebuah kata. Tapi bagaimana kemudian ketika kita belum paham cara kita untuk mencari makna kata tersebut. Maksudnya baik makna secara kamus maupun makna ketika itu digunakan di dalam praktik. Kemudian yang belum dieksplorasi juga gaya bahasa. Karena saya berangkatnya kan dari non-fiksi ya. Non-fiksi itu kan jarang sekali menggunakan gaya bahasa. Sementara ketika penulisan fiksi kita sangat butuh itu.
Tapi di dalam penulisan lain pun seperti penulisan jurnalistik sastrawi atau misalnya penulisan kreatif, itu pengetahuan terhadap gaya bahasa itu membuat tulisan kita menjadi jauh lebih menarik kan. Itu dari kaidah. Kalau dari segi penulisan, dari segi penerapan selalu berkembang seiring dengan kemudian ketemu jenis tulisan baru kayak waktu itu saya ketemu laporan aja misalnya. Laporan itu kan formatnya berbeda-beda. Walaupun laporan bisa kita kelompokkan jadi 3, laporan informatif, analisis, sama laporan persuasif. Dari situ saja pengembangannya banyak. Belum lagi jenis-jenis tulisan yang baru saya temukan, meskipun sebenarnya itu sudah lama ada ya. Opini hukum misalnya. Opini hukum karena saya bukan ahli hukum, nggak pernah belajar. Tapi karena ada kebutuhan dari klien, ada yang minta untuk diajar, mau nggak mau kan menekuni juga. Atau misalnya penulisan risalah kebijakan, policy brief. Itu juga karena saya bukan bekerja di bidang pemerintahan, saya tidak terlalu paham. Tapi karena ada permintaan, mau tidak mau dipelajari. Sekarang saya sudah sampai tahap yang merasa bahwa semua tulisan itu bisa diajarkan. Karena polanya ada. Tinggal kemudian perlu meluangkan waktu untuk mempelajarinya dahulu. Oh iya, jadi memang harus disiapkan terlebih dahulu. Pasti. Ya, baik, udah. Nah, ini mungkin ada kerabat Nara yang penasaran juga sama kayak saya. Ada kasus klien yang nyentrik nggak udah? Maksudnya kasus dari mereka kan mungkin ngasih dulu naskah untuk dipelajari sama udah di kelas misalnya. Nah, ada kasus yang nyentrik-nyentrik nggak udah yang lucu-lucu gitu? Ada beberapa sih. Yang paling sering terjadi itu adalah apa yang saya siapkan itu berbeda dengan yang diharapkan oleh klien. Biasanya itu karena kesalahan tim pemasaran sewaktu menangkap kebutuhan. Penyebab enggak sih, sebenarnya bukan, saya tidak adil ya kalau saya menyebut itu kesalahan tim pemasaran melulu ya. Kadang-kadang juga ada klien yang tidak bisa menyatakan keinginannya dengan jelas. Saya maunya ini. Atau misalnya kadang-kadang gini nih, si penyelenggara pelatihan dengan orang yang akan mengikuti pelatihan itu berbeda divisi. Penyelenggaranya dari SDM misalnya, divisinya divisi teknis. Yang menyampaikan, yang ngobrolnya itu kan divisi SDM dengan divisi pemasarannya narabahasa. Itu 2 orang yang menjadi jembatan. Dua-duanya tuh jembatan, jadinya bayangkan kan pesannya bisa jadi hilang di tengah jalan. Itu kejadian yang ya kalau mau dibilang nyentrik, bukan nyentrik, itu lebih kepada menyulitkan ya untuk mencapai sasaran. Kalau yang nyentrik, saya pikir sih, maksudnya sikap mereka aneh gitu ya. Saya rasa sih tidak ada ya. Karena saya juga terbiasa dengan orang-orang yang aneh juga ya. Jadi udah nggak ada lagi yang luar biasa. Cuman yang paling menyebalkan itu ketika apa yang sudah disiapkan ternyata berbeda dengan apa yang diharapkan. Saya biasanya ya sekarang sudah pada tahap tanpa bawa bahan pun saya udah bisa ngajar. Kamu mau belajar apa gitu? Mau belajar nulis pantun, mau belajar nulis jurnalistik. Saya bisa cerita dengan hanya gambar tuh bisa. Cuma kan salindia itu kan penting untuk memberikan kerangka visual kepada orang kan. Jadi kalau tidak ada salindia, saya harus mengandalkan pada coretan tangan. Sementara tulisan tangan saya bersaingnya cuma sama dokter. Oke, udah. Nah, cara udah mengantisipasi kalau ada kejadian seperti itu tuh gimana? Biasanya waktu awal begitu masuk kelas, begitu ketemu dengan peserta, saya akan tanya. Saya akan tanya, kesulitan yang dihadapi apa sih? Harapannya apa datang ke sini? Kan memang harusnya begitu kalau menurut saya. Mungkin karena latar belakang saya konsultan. Saya kan 10 tahun jadi konsultan manajemen. Jadi saya datang ke sebuah tempat untuk melatih orang, itu memang sudah ada bahan, tapi yang menjadi perhatian saya adalah bagaimana menyelesaikan masalah yang dihadapi. Konsultan kan semangatnya gitu kan, menyelesaikan masalah. Konsultan itu perayu yang luar biasa. Oke, kamu masalahnya apa? Gitu kan, kayaknya keren lah. Perlu keterampilan menyimak yang tadi. Iya, memang. Nah, jadi biasanya itu yang saya lakukan, ketemu datang terus tanya. Nah, di situ kemudian saya bisa menangkap tuh. Atau bahkan kalau misalnya saya datang lebih dahulu sebelum acara dimulai, saya bisa ngomong-ngomong secara non formal. Jadinya begitu acara saya sudah bisa menebak dan saya sudah bisa langsung nembak. Oh iya, jadi memang dikomunikasikan saja, apa-apa perlu komunikasi. Betul sekali. Oke, udah. Nah, karena ini tidak terasa nih, udah sudah di penghujung sesi Tanya Uda kali ini.
Kerabat Nara kalau misalnya mau ada yang ditanyakan untuk misalnya tanya apapun tentang apa yang mau ditanyakan ke Uda, boleh banget komentar ya, silakan berkomentar di kolom komentar di YouTube. Dan nantikan sesi Tanya Uda selanjutnya yang pastinya akan memilih topik-topik menarik untuk Kerabat Nara. Terima kasih Kerabat Nara sudah menyimak. Sampai jumpa di Tanya Uda selanjutnya. Terima kasih Uda. Terima kasih Dau. Sampai jumpa Kerabat Nara.